Oke. Nah, mekanika kuantum ini kan kita memperbaiki beberapa hal gitu ya. Ada 3 eksperimen yang tidak bisa dijelaskan dengan eh, fisika klasik, tetapi bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum ya. Nah, yang pertama itu kita sudah pelajari radiasi benda hitam. Yang kedua kita sudah pelajari kapasitas panas ya. Kapasitas panas itu kan ternyata dia bergantung pada suhu ya. Jadinya karena dia bergantung pada suhu, eh, tidak tidak mengikuti hasil, jadi hasil fisika klasik menyatakan bahwa dia pada suhu berapapun dia 3R gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut eksperimen, dia bergantung pada suhu. Nah, itu bisa dijelaskan dengan eh, suhu Einstein yang kemarin kita pelajari. Nah, lalu yang sekarang, yang ketiga, ya, jadi radiasi benda hitam, kapasitas panas. Nah, yang ketiga itu adalah tentang spektrum atom dan molekuler ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mempelajari, eh, kalau kita misalnya kalian udah belajar ini enggak, instrumen enggak? Ada belajar instrumen enggak nanti? Atau di analitik ada nggak sedikit disinggung misalnya, ada disinggung nggak tentang misalnya FTIR, UV vis gitu ya. Nah, FTIR, UV vis ini kan mereka memakai gelombang elektromagnetik ya. Mereka memakai gelombang elektromagnetik. Nah, eh, gelombang elektromagnetik itu ada yang diserap ya. Nah, setelah diserap, nanti terjadi sesuatu, terjadi misalnya gerakan vibrasi kah, pada atomic level, atau misalnya terjadi transisi elektronik. Nah, akibat akibat penyerapan itu akan ada radiasi yang dipancarkan. Nah, radiasi yang dipancarkan itulah yang eh, menjadi konsep untuk menganalisa sampel tersebut. Nah, misalnya contohnya, kalau kita mau menganalisa menggunakan spektrofotometri UV vis ya, kita itu harus menggunakan sampel-sampel yang berwarna, ya kan? Kalau sampel yang nggak berwarna itu nggak bisa pakai UV vis. Kenapa? Karena sampel berwarna lah yang bisa menyerap gelombang elektromagnetik pada rentang UV vis ya. Nah, atau misalnya kalau kita mau menggunakan spektrometri FTIR ya, yang kita harus memakai eh, sampel-sampel yang mempunyai functional group. Jadi misalnya sampel-sampel yang ada gugus fungsi OH, gugus fungsi aldehyde ya. Nah, kenapa? Karena ternyata FTIR itu kalau diserap oleh senyawa-senyawa yang seperti itu akan menyebabkan pergerakan, pergerakan vibrasi, pergerakan rotasi. Nah, akibat pergerakan vibrasi dan rotasi itu akan ada yang diemisikan, radiasi yang diemisikan. Nah, radiasi yang diemisikan itulah yang akan menjadi eh, grafik. Nah, grafik ya. Nah, jadi inilah spektrum atom dan molekuler. Nah, berarti pada saat spektrum atom dan molekuler ini yang perlu kita ketahui itu adalah frekuensi ya. Nah, setiap frekuensi itu ada satu intensitasnya. Nah, frekuensi ini juga bergantung pada panjang gelombang. Nah, lalu ada namanya bilangan gelombang. Nah, di sini nanti kalian lihat satu frekuensi atau satu panjang gelombang, dia terkait dengan satu intensitas. Artinya dia tidak kontinu, tetapi dia terkuantisasi. Nah, terkuantisasi. Jadi nanti kita bisa lihat, eh, inilah contohnya atomik yang
atomik dan molekular spektra. Yang kalau misalnya fisika klasik tidak bisa menjelaskan kenapa. Fisika klasik itu menganggap eh, energi itu energi rata-rata sehingga dia tidak terkuantisasi. Nah, tapi kan menurut Planck kemarin kan udah kita ketahui bahwa energi itu tidak bisa energi rata-rata, ya. Nah, oke, sebentar ya. Ada yang nelpon saya. Oke, sorry ya. Nah, ini udah selesai dicatat? Udah selesai? Udah ya. Nah, jadi di sini berarti nanti kita akan melihat gambar 2 dan gambar 3. Gambar 2 ini eh, bentuk dari eh, emisi emisi dari spektrum, ya. Sementara gambar 3 itu menunjukkan nanti bagaimana sebenarnya penyerapan dari si atom atau molekuler tersebut, ya. Oke, ini kayaknya nggak usah dicatat ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat dia nilainya itu diskrit ya, diskrit. Nah, nah ini dia. Inilah dia gambar dari spektrum emisi. Nah, jadi kalian lihat kan dia terkuantisasi, ya, terkuantisasi. Dia nggak continuous, tapi terkuantisasi. Jadi satu panjang gelombang, satu intensitasnya, ya. Nah, ini bentuk dari eh, radiasi. Nah, ini adalah contoh. Contohnya itu dari besi. Nah, besi itu diseraplah gelombang elektromagnetik, lalu si besi itu akan memancarkan radiasi. Nah, inilah radiasi yang dipancarkan. Nah, radiasi yang dipancarkan itu dia terkuantisasi, ya, terkuantisasi. Jadi dia ter apa dia terpisah-pisah gini kan. Nah, ini dia kan. Jadi beda dia. Oke, selesai? Catat belum? Sudah? Sudah, Ya. Bu. Nah, jadi nanti kita akan ada namanya delta E. Jadi bukan E lagi, tapi delta E. Kenapa? Karena kita melihat perbedaan dari energi radiasi yang diserap dan energi radiasi yang dipancarkan. Nah, jadi makanya ini kita akan menghitung delta E. Delta E sama dengan H dikali V, di mana V itu adalah frekuensi dari radiasinya, ya. Nah, jadi nggak akan ada kita lihat E di sini, tapi yang kita lihat itu delta E karena kita melihat perbedaan antara yang diserap dan dipancarkan. Sudah? Sudah ya? Nah, nah lalu berarti eh, bagaimana suatu molekul, suatu atom itu misalnya eh, mengalami transisi spektroskopi, maksudnya seperti tadi, dia menyerap radiasi. Nah, ketika dia menyerap radiasi, ada satu hal yang bisa terjadi, apakah ada transisi elektronik, apakah ada getaran vibrasi. Jadi ada perubahan yang terjadi karena menyerap radiasi. Akibatnya perubahan tersebut itu akan menyebabkan si molekul itu mengemisikan. Nah, jadi yang tadi panjang-panjang tadi kan garis gambar 2 itu kita sebut sebagai garis emisi, ya, garis emisi.
Garis emisi ya. Sudah? Sudah selesai? Oke. Nah, jadi nih sekarang kita lihat lagi nih ya ilustrasi singkat. Coba kita hitung. Nah, ini ada natrium atom, atom natrium ya. Dia menghasilkan cahaya kuning. Nah, cahaya kuning tersebut frekuensi panjang gelombang radiasinya adalah 590 nanometer. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah berapa delta E-nya. Bisa nggak kalian hitung? Berapa delta E-nya? Lalu delta E itu setara dengan apa? Setara dengan ikatan apa? Apakah ikatan yang kuat atau ikatan yang lemah? Oke, coba hitung dulu delta E-nya ini. Kan kita udah tahu lambdanya adalah 590, ya kan? Nah, kita tahu C-nya adalah kecepatan cahaya. Lalu kita tahu hanya adalah konstanta Planck, ya. Nah, coba coba ditentukan delta E-nya. Berapa nilai delta E-nya? Bisa kan dikerjakan? Bisa kan? Bisa nggak? Harusnya bisa ya. Berapa dapat delta? Delta E-nya. Ada yang dapat nggak? Belum dapat. Nah, saya langsung tunjukkan aja ya. Nah, delta E ini kan H dikali V atau sama dengan HC per lambda. Nah, H ini adalah konstanta Planck ya. 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Lalu C adalah 2,988 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Nah, ini dibagi panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang tadi kan dia dalam nanometer. Jadi kita harus konversikan ke meter. Jadi menjadi 590 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Jadi kalau kita kalikan ini, delta E-nya sama dengan 3,37 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Oke. Nah, lalu kan saya tanyakan tadi, kira-kira nih eh, setara dengan ikatan apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kalikan ini dengan konstanta Avogadro, berapa konstanta Avogadro? Konstanta Avogadro itu berapa? Coba kalian lihat di Google. Konstanta Avogadro itu berapa? Konstanta Avogadro. Ada yang tahu nggak? Konstanta Avogadro. Nah, konstanta Avogadro itu sama dengan 6,626
nol Dua, dua. 2 kali 10 pangkat 23, Bu. Nah, jadi kalau kita kalikan konstanta Avogadro dengan Joule ini, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Nah, kalau kita kalikan hasilnya adalah 203 kilojoule per mol. Nah, 203 kilojoule per mol ini dia termasuk ikatan yang lemah. Karena kalau misalnya yang kuat itu umumnya misalnya eh, kali 10 pangkat 3 kilojoule per mol gitu. Nah, jadi berarti transisi spektroskopi yang menghasilkan cahaya kuning ini setara dengan ikatan yang lemah. Oke. Nah, ini udah selesai dicatat. Udah selesai dicatat belum? Udah, Ibu. Udah. Udah, Bu. Yang ini udah? Udah belum? Belum, Ibu. Belum. Oke, silakan. Salah. Oke, udah ngerti ya ini ya, udah ngerti eh, atomic spectra ya. Dia ada yang diserap, lalu ada yang diemisikan, nah, ya. Nah, akibat eh, penyerapan dan emisi itu ada transisi spektroskopi ya. Nah, transisi spektroskopi itu bisa electronic transition, bisa ada vibrasi dan sebagainya. Oke, oke. Nah. Ini dia yang saya bilang tadi. Tadi kan ada gambar dua. Gambar dua itu adalah spektrum emisi. Nah, gambar tiga ini adalah spektrum penyerapan. Ya, kalian lihat di sini kan ini wavelength. Lalu ini ada absorption intensity. Nah, si penyerapan itu bisa berupa electronic transition, bisa vibrational transition, bisa rotational transition. Nah, misalnya kalau eh, makanya spektroskopi itu banyak macam-macamnya, bukan hanya FTIR, bukan hanya UV vis ya. Dia dalam bentuk misalnya contohnya ada Raman spektroskopi. Lalu ada XPS, X-ray photoelectron spectroscopy. Nah, itu semua karena ada transisi spektroskopi. Nah, kalau di sini kalian lihat vibrational dengan rotational ini itu khusus untuk FTIR. Nah, electronic transition ini bisa di UV vis ya, bisa di UV vis, bisa di Raman dan bisa di XPS. Nah, di XPS nanti itu kita belajar khusus. Nah, ada namanya photoelectric effect ya. Oke. Nah, jadi ini yang terjadi. Nah, ini ada contohnya. Kalau kita misalnya contohnya punya sulfur dioksida. Nah, ya. Sulfur dioksida itu kan S di tengah, lalu kakinya ada O2 kan. Nah, molekul-molekul seperti itu kan bisa O-nya bisa gini ya. Bisa gini, saling mendekat, itu yang kita sebut sebagai getaran. Lalu misalnya dia bisa berputar, berputar dari es. Makanya SO2 itu dia transisi spektroskopinya adalah akibat adanya vibrational transition dengan rotational transition. Jadi makanya saya bilang tadi kan spektroskopi ini sampelnya khas. Kalau misalnya besi nggak akan bisa pakai FTIR ya. Besi itu nanti dia pakai AAS, Atomic Absorption Spectroscopy. Jadi metal itu pakai AAS. Nah, bagaimana dengan
senyawa yang berwarna. Apakah bisa di FTIR? Nah, tergantung apakah senyawa yang berwarna itu mempunyai molekul yang bisa mengalami vibrational transition atau rotational transition. Nah, jadi makanya eh, kita biasanya di lab kan hanya belajar menggunakan menggunakan alat gitu ya. Tapi sebenarnya teori di balik alat itu adalah kimia kuantum. Kenapa? Karena eh, karakterisasi kita itu terjadi karena apa? Karena ada energi yang diserap, lalu ada energi yang diemisikan. Nah, energi yang diemisikan itu akibat ada transisi spektroskopi. Nah, transisi spektroskopi itu biasanya unik untuk tiap-tiap sampel, ya. Nah, ini dia. Eh, nah, jadi berarti nanti kan eh, spektral diskrit yang tadi itu kan yang garis-garis itu, nah, itulah yang kita sebut sebagai kuantisasi energi. Nah, kuantisasi energi yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik, tetapi bisa dijelaskan oleh eh, mekanika kuantum. Ya, oke. Ini. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat, inilah contoh transisi spektroskopi. Misalnya dia punya eh, energi. Nah, makanya tadi kan dia bukan E kan, tapi delta E. Nah, jadi HV ini, energi foton ini adalah perbedaan energi antara E3 dengan E2 atau perbedaan energi antara E2 dengan E1. Jadi nggak pernah dia E gitu tulisannya. Dia selalu delta E. Jadi energi foton itu adalah akibat adanya perpindahan elektron atau transisi spektroskopi. Nah, jadi makanya di sini dia adalah perbedaan energi. Coba silakan kalian screenshot ya sebelum kita pindah ke topik berikutnya. Sudah jelas ya? Sudah jelas kan? Udah. Nah, sekarang ini nggak usah. Nah, sekarang kita masuk topik yang baru. Ini masih asal mula mekanika kuantum. Sorry ya. Nah, ini tentang dualitas partikel gelombang. Nah, jadi kalau fisika klasik selama ini menganggap materi itu hanya bersifat gelombang atau bersifat partikel. Nah, akibatnya ada beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan lagi, ya. Nah, jadi itu awalnya misalnya ini Hertz, kalian tahu Hertz kan? Hertz itu yang frekuensi radio ya. Nah, si Hertz itu mulai melakukan eksperimen. Nah, tapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa misalnya radiasi elektromagnetik itu selain dia punya karakteristik gelombang, tapi dia punya karakteristik partikel juga, ya. Nah, ini Hertz tidak bisa menjelaskan ini, oke? Coba dicatat dulu sebelum kita lanjutkan. Dan saya sorry kalau suara saya seperti ini ya. Saya minta maaf.
Karena udah siap untuk ujian kok apa tuh? Eh, R. Ah, udah ya. Oke, selesai dicatat ini. Oke. Sudah, Bu. Nah, jadi eh, contoh yang lain adalah elektron misalnya. Nah, elektron itu kalau misalnya di fisika klasik, dia itu hanya dianggap sebagai partikel. Nah, kalau kalian ingat kan eh, ada percobaan Millikan ya. Nah, percobaan Millikan itu menemukan massa dari si, si elektron gitu ya. Nah, ternyata belakangan diketahui si elektron ini juga ada karakteristik gelombangnya. Nah, jadi di sini membingungkan bagi eh, ilmuwan-ilmuwan yang dulu, kenapa suatu materi itu selain dia bersifat sebagai partikel, nah, dia juga bersifat sebagai gelombang. Nah, kalau bersifat sebagai partikel kan ada masanya, berarti kan. Tapi kalau misalnya bersifat sebagai gelombang, berarti ada panjang gelombang, ada frekuensi. Nah, inilah yang merupakan inti atau jantung dari mekanika kuantum. Bahwa materi, terutama materi yang sangat-sangat kecil ya. Nah, elektron ini kan kecil sekali. Nah, jadi materi yang sangat-sangat kecil itu biasanya ada dua karakteristiknya. Pertama, dia bersifat sebagai partikel. Kedua, dia bersifat sebagai gelombang. Ya, nah ini jadi dualitas gelombang partikel ini, nah, inilah yang kita sebut sebagai inti, ya, center dari mekanika kuantum. Aku bagian aku. Sudah, saya dicatat ini, sudah ya. Oke. Nah, nah jadi berarti masuk lagi kita plank. Memang selalu plank ini, plank ini. Nanti saya ada satu, kalau pas ujian UTS, ada satu nanti saya tanyakan tentang plank. Jadi kalian harus mengerti soal plank ini ya. Nah, si plank ini menyatakan, ingat kan, yang radiasi benda hitam itu, yang di dalam itu kan ada garis-garis-garis-garis. Nah, garis-garis itu kita sebut sebagai osilator. Nah, osilator itu energinya bukan energi KT. Nah, si Planck ini bilang dia terkuantisasi, artinya setiap osilator nilai energinya itu tertentu. Nah, jadi biasanya setiap osilator itu ada energinya yang nol, ada HV, ada 2 HV, dan seterusnya. Ya, nah inilah si Planck menyatakan ya, menurut radiasi benda hitam, osilator itu energinya bukan energi rata-rata, tetapi masing-masing osilator ada energinya. Sudah? Sudah. Udah ya? Oke. Nah, nah jadi berarti kuantisasi ini ya kan dia menyatakan misalnya kita punya partikel 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Setiap partikel ini mempunyai energi HV. Nah, jadi nggak kita rata-ratakan lagi dia. Tapi setiap partikel itu ada energi Hp. Nah, itulah nanti kita masuk ke definisi foton. Nah, apa itu foton? Ya, karena ayo ganti baju yuk, biar pergi. Ganti baju.
Lagi dicatat ya. Sudah? Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi partikel. Nah, tadi kan ada partikel 0, 1, 2, 3. Nah, itu partikel itu kita sebut sebagai foton. Nah, jadi partikel radiasi elektromagnetik tersebut kita sebut sebagai foton. Selama ini kan kita dengar foton, foton. Tapi kan kita nggak ngerti apa itu foton. Ya, makanya kan energi foton itu ya Hc per lambda. Kenapa? Karena setiap partikel pada radiasi elektromagnetik kita sebut sebagai foton. Oke. Nah, jadi nanti kita akan selalu mendengar kata-kata eksitasi. Nah, eksitasi itu kan perpindahan elektron dari satu level ke level yang lain gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya osilator tadi kan, dia pada tahap eksitasi pertama. Nah, pada eksitasi pertama berarti hanya ada satu foton. Nah, jika dia tereksitasi ke level kedua, ada dua foton. Jika dia tereksitasi ke level ketiga, ada tiga foton dan seterusnya. Nah, jadi dia ketika dia tereksitasi, nah, dia tambah jumlah fotonnya. Nah, akibatnya makanya ada kuantisasi energi. Nah, kenapa? Karena tiap partikel itu individual energinya. Nah, itulah yang disebut sebagai kuantisasi energi. Ya, ini yang disebut sebagai kuantisasi energi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, oke. Nah, jadi berarti yang tadi kita sebut diskrit. Kuantisasi itu dia diskrit. Artinya individual partikel ada energi fotonnya HV. Nah, jadi berarti kalau terjadi eksitasi, kita bisa menghitung perbedaan energinya. Nah, ya, jadi misalnya si elektron berpindah dari level satu ke level 2. Nah, kita bisa menghitung delta E-nya. Kenapa? Karena kan berarti ketika terjadi perpindahan elektron akan ada emisi, radiasi yang diemisi. Nah, kalau ada radiasi kan berarti ada frekuensi atau panjang gelombang. Jadi perbedaan energinya bisa dihitung, ya. Jadi perbedaan energinya bisa dihitung. Nah, ini nanti kita coba menghitung, ada contohnya. Kita coba menghitung jumlah foton, ya, jumlah foton. Coba dicatat dulu sebelum kita melakukan perhitungan, ya. Bisa nana belakang lagi ya. Sudah, udah Bu.
Sudah ini? Udah selesai? Sudah, Bu. Oke, yuk kita. Nah, mari kita coba menghitung jumlah foton ini. Ya. Nah, jadi kita punya lampu, lampunya lampu natrium lagi. Lampu yang menghasilkan cahaya kuning tadi ya. Panjang gelombangnya 560, efisiensinya 100. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah powernya. Power dari si lampu tersebut 100 watt dalam 1 detik. Yang ditanyakan adalah hitung jumlah foton. Nah, berarti kalau mau hitung jumlah foton itu kan itu N. Nah, foton itu jumlah foton adalah N. Nah, dia jumlah foton itu adalah energi total dibagi energi yang diemisikan. Nah, energi yang diemisikan adalah energi cahaya kuning, ya kan? Nah, berarti kita harus menghitung berapa energi cahaya kuning ini. Lalu energi totalnya adalah dari watt dengan detik. Nah, makanya saya tanyakan ke kalian, kalau energi itu satuannya apa? Energi. Satuan energi apa? Satuan energi apa? Joule, Bu. Joule. Joule, Bu. Oke. Joule, Bu. Si watt ini satuannya kalau kita konversikan ke joule, joule apa? Coba kalian lihat di Google, gampang itu. Watt sama dengan joule apa? Joule per detik, Bu. Joule per detik. Artinya kalau kita kalikan 100 watt dengan 1 detik, jadi satuan apa? Ini kan tadi 100 joule per detik dikali 1 detik. Dapatnya 100 joule. Benar nggak? Nah, detik dengan detiknya kan saling cancel. Nah, jadi berarti energi totalnya adalah 100 joule. Nah, sekarang cari energi dari emisi. Energi emisi itu berarti kan Hc per lambda. Nah, berapa energi emisinya ini? 33,5 33,5. Nah, sekarang kali 10 pangkat 3,5 3,5 dikali 10 pangkat minus 10 15 pangkat Joule. min 19. minus 19. Nah, sekarang berarti 100 dibagi itu sama dengan berapa? 2,82 kali 2,82 10 kali pangkat 10 pangkat 24 Ada 20. satuannya enggak? Foton, Bu. foton dalam 1 detik. Enggak ada satuannya ya. Satuannya ya jumlah foton. Nah, kalau kalian eh, rapi tadi menghitungnya, kalian tulis satuannya. Kalian tahu semua satuannya cancel out. Ya, cancel out. Jadi artinya jumlah foton itu nah ya, dia adalah 2,8 dikali 10 pangkat 20. Nah, inilah cara perhitungan jumlah foton. Ini nggak perlu dicatat kan? Perlu dicatat atau enggak? Perlu dicatat kah? Ini perlu dicatat nggak? Perlu, Nah, coba perlu. catat dulu sebelum kita lanjut ke foto electric effect. Ya. Jadi besok kita kan ketemu ya. Besok kita ketemu offline ya. Besok jam berapa kuliah kita? 11.2. Jam 11.20, Bu. Oh, 11.20. Sampai jam 1 berarti ya. Iya. Oke. Iya, Bu. Sudah selesai dicatat ini? Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Nah ini coba catat juga ya.
Iya, Bu. Ibu jadi yang ngantar. Nah, berarti eh, tiga fenomena ditambah jantung dari mekanika kuantum yaitu partikel duality, eh, partikel gelombang partikel duality sudah kita pelajari ya. Nah, nanti ini kita masuk ke topik yang namanya photoelectric effect ya, photoelectric effect. Sudah ini ya. Ini nggak perlu dicatat kan? Tadi kan udah dihitungkan sendiri kan? Oke. Nah, sekarang kita masuk namanya efek fotolistrik atau dalam bahasa Inggrisnya adalah photoelectric effect. Nah, photoelectric effect ini dia berlaku hanya untuk metal ya. Berarti untuk metal atau semikonduktor bisa lah ya. Nah, apa itu photoelectric effect? Photoelectric effect itu kalau kita punya metal, di permukaan metal kita ini kan pasti ada elektron, ya kan? Ada elektron. Lalu misalnya kita radiasikan lah, eh, kita kita pancarkan radiasi ke metal kita ini. Nah, apa yang terjadi dengan elektron di permukaan ini? Elektron di permukaan metal tersebut tidak akan terejeksi dari permukaan jika radiasi tersebut frekuensinya lebih kecil dari ambang batas si metal tersebut. Nah, eh, ambang batas metal tersebut unik tiap metal. Jadi misalnya kita punya rubidium, dia ada tertentu ambang batasnya. Kalau kita punya besi, ada tertentu ambang batasnya. Jadi tiap metal berbeda ambang batasnya tersebut. Nah, ambang batas itu kita sebut sebagai fungsi kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah fungsi kerja atau dalam bahasa Inggris adalah work function. Ya, work function. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa karakteristik dari efek fotolistrik ya. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, tadi saya sudah cerita bahwa tidak ada elektron yang akan keluar dari permukaan metal jika radiasi yang diberikan ke metal tersebut tidak melebihi nilai ambang batas. Ya, nah ini yang pertama. Oke, kalian mau catat dulu? Mau catat dulu atau enggak? Jadi no electron are ejected unless the radiation met the threshold value of the metal. Nah, jadi ambang batas dari metal tersebut unik. Tiap metal unik dia. Ya, sudah selesai dicatat ini? Udah ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kalau misalnya radiasinya itu sudah memenuhi ambang batas, berarti kan si elektron itu terejeksi dari permukaan, ya kan? Nah, ketika dia terejeksi dari permukaan, dia kan bergerak. Nah, kalau dia bergerak, berarti kan ada energi kinetiknya. Nah, energi kinetik elektron ini ya berbanding lurus dengan frekuensi radiasi, ya. Nah, jadi dia bergantung pada frekuensi tetapi tidak bergantung pada intensitas, ya. Bedakan frekuensi dengan intensitas. Nah, intensitas misalnya seberapa panas.
Nah, jadi energi kinetiknya elektron itu bukan bergantung pada seberapa panas, tetapi jika frekuensinya itu semakin tinggi misalnya, ya, meningkat dengan frekuensi radiasi yang datang. Oke, oke, sudah ini ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, jika intensitasnya rendah pun, tetapi radiasinya itu sudah memenuhi nilai ambang batas, elektron dapat dikeluarkan. Nah, jadi dia bukan bergantung pada intensitas, tapi dia bergantung pada frekuensi. Nah, ya, inilah yang kita sebut sebagai photoelectric effect. Photoelectric effect ya. Sudah ya. Berarti ada frekuensi ambang batas, ada frekuensi minimum, lalu ada energi kinetik ya. Nah, sekarang kita masuk. Ini ada gambar satu. Nah, gambar satu ini ada dua jenis dia. Satu energi eh, gambar satu. Tunggu saya pastikan dulu. Nah, gambar satu ini nanti kalian lihat perbedaan bagaimana setiap metal itu berbeda frekuensi ambang batasnya. Nah, ini kita lihat ya. Ini di sini adalah rubidium. Nah, rubidium itu frekuensi ambang batasnya adalah 2,09 elektron volt. Nah, lalu kalian lihat di sini ada potasium. Nah, ini potasium kan. Nah, potasium itu frekuensi ambang batasnya adalah 2,25 elektron volt. Nah, lalu ada sodium, natrium. Nah, kalian biasa sebutnya natrium, tapi bisa disebut juga sebagai sodium. Nah, ini si sodium ini frekuensi ambang batasnya adalah 2,30 elektron volt. Jadi artinya eh, sodium ini semakin membutuhkan energi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena nilai ambang batasnya paling tinggi. Nah, ini adalah gambar satu yang menunjukkan bahwa eh, setiap metal itu berbeda fungsi kerjanya. Setiap metal itu berbeda nilai ambang batasnya. Oke, sudah dicatat ini? Sudah dicatat? Sudah, Bu. Nah, berarti tadi kan kita sebut yang nomor dua tadi kan, nomor tiga apa nomor dua? Nomor tiga. Nah, di atas ambang batas, energi kinetik itu berbanding lurus dengan frekuensi radiasi yang datang. Nah, ya. Tapi dia harus pertama kali eh, dia harus memenuhi ini nilai ambang batas, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk eh, formulanya. Nah, formulanya kini kita mulai dengan beberapa eh, terminologi. Yang pertama itu energi yang datang itu kita sebut sebagai energi foton. Nah, makanya dia sama dengan HV. Nah, di mana HV itu adalah frekuensi radiasi. Nah, frekuensi radiasi ini harus memenuhi nilai ambang batas. Nah, sesudah memenuhi nilai ambang batas, elektron kan terejeksi dari permukaan logam. Nah, ketika dia terejeksi dari permukaan logam, dia akan menghasilkan energi kinetik, ya, energi kinetik. Nah, lalu fungsi kerja tadi, ambang batas tadi, kita lambangkan dengan pi, pi huruf besar, ya, pi huruf besar. Nah, jadi rumusnya di sini kalau kalian lihat, HV, energi foton ini sama dengan energi kinetik ditambah fungsi kerja. Atau energi kinetik ini sama dengan energi foton dikurang
fungsi kerja. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai efek fotoelektrik effect, photoelectric effect atau efek foto listrik, ya, efek foto listrik. Selesai dicatat ini? Selesai atau Sudah, Bu. sudah ya? Oke. Nah, nah sekarang kita kita kaitkan. Tadi kan ada model eksperimental yang tiga hal tadi. Kita kaitkan dengan persamaan satu tadi, ya. Nah, jadi pertama itu energi foton tidak bisa, maksudnya fotoejeksi, elektron tidak bisa terejeksi jika energi foton lebih kecil dari fungsi kerja. Jadi artinya HV harus lebih besar dari fungsi kerja. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama, kita kaitkan dengan persamaan satu. Nah, lalu energi kinetik, kan itu energi kinetik terjadi ketika si foton sudah melebihi fungsi kerja. Nah, energi kinetik ini berbanding lurus dengan frekuensi foton, ya. Energi kinetik ini berbanding lurus dengan frekuensi foton. Oke. Nah, lalu yang ketiga, kalau foton, ya foton cukup energinya bertabrakan dengan elektron. Nah, elektron ada energi kinetik. Makanya tadi EK, sorry, EK sama dengan energi foton dikurang fungsi kerja. Ya, sorry. Saya terlalu berdedikasi jadi dosennya. Sakit-sakit pun ngajar. Bercanda. Oke. Nah, kita lihat ini gambar dua. Apa yang terjadi di A? A ini energi foton lebih kecil dari fungsi kerja. Akibatnya tidak ada elektron terejeksi. Tapi pada B ini energi foton lebih besar dari fungsi kerja. Ini kan fungsi kerja, ini energi foton. Nah, energi foton lebih besar dari fungsi kerja, akibatnya ada elektron yang terejeksi dan ada energi kinetik. Nah, inilah yang kita bicarakan dari tadi. Inilah yang intinya bahwa kalau foton, energi foton lebih kecil dari fungsi kerja, tidak ada elektron yang terejeksi. Tapi jika energi foton lebih besar dari fungsi kerja, akan ada ejeksi elektron. Akibatnya akan ada elektron yang bergerak. Nah, kalau ada elektron yang bergerak, akan ada energi kinetik. Ya, nah, oke. Ini tadi udah saya jelaskan, kalian cukup nanti apa. Nah, jadi artinya yang perlu kalian ketahui juga, tadi itu fungsi kerja itu satuannya adalah elektron volt, ya. Nah, jadi elektron volt ini biasanya untuk fotoelektron, fungsi kerja gitu. Nah, jadi tapi kan kalau elektron volt itu kita nggak bisa gunakan. Bagaimana kita bisa menghitung energi kinetik, ya kan? Karena energi kinetik itu satuannya apa? Joule, ya kan? Artinya elektron volt ini harus kita konversikan menjadi joule. Nah, ini prosesnya. Nah, jadi kita anggap satu elektron volt itu eh, adalah elektron dengan muatan E yang mengalami percepatan
percepatan dengan potensial. Potensial itu biasa volt, ya kan? Makanya kita sebut elektron volt. Nah, satu, jadi EK, energi kinetik itu bisa kita definisikan sebagai E itu muatan elektron, dikali delta psi. Delta psi ini adalah voltase, perbedaan tegangan. Nah, jadi berarti EK sama dengan 1,602 kali 10 pangkat negatif 19 kolom dikali 1 volt. Nah, jadi berarti EK ini adalah kolom volt atau 1 elektron volt. Nah, sementara kita ketahui kolom volt ini sama dengan 1 joule. Nah, jadi berarti 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19 joule. Oke. Nah, inilah dia hari ini yang kita sudah pelajari ada 3 hal ya. Pertama kita mempelajari spektrum ya, spektrum emisi, spektrum absorpsi. Kedua kita belajar tentang wave particle duality. Ketiga kita mempelajari tentang photoelectric effect. Nah, besok kita akan mempelajari tentang de Broglie. De Broglie. Jadi kalau besok, mudah-mudahan besok kita sudah selesai asal mula kimia kuantum ya. Jadi kita bisa pindah ke fungsi gelombang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Besok kita ketemu lagi di jam 11.20 secara luring ya. Oke. Izin Ibu, Ah, saya Anissa Dewianti Siregar hadir Ibu. terlambat tadi. Nomor Jam berapa? 2 tadi baru masuk Ibu. Jam 2. Ada lagi yang udah Saya habis. Saya Bu, Angela Siregar, Bu. Siapa? Eliana Angela Siregar. Nah, lalu siapa lagi? berikan respon Bu. Siapa? Rigi Andreas. Iya Bu, Kalau Ajijah ini nggak hadir. Ajijah, Hadir, Hah? Hadir. Oh, hadir Ibu. oke, ya udah. Sampai jumpa besok. Besok kita sudah mulai pertemuan ke 5 ya. Oke, bye.